Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang masih berada di rumah dan masih mengikuti pembelajaran daring IPA sampai pagi hari ini, mari kita tetap mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Anak-anakku yang berada di rumah, kali ini saya akan menjelaskan tentang watt arus dan ampere meter. Kali ini kalian sudah masuk ke materi bab 5, materi baru yaitu tentang listrik dinamis. Materi pada bab 5 ini mencakup banyak sekali materi tentang kelistrikan. Di antaranya yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu watt arus dan ampere meter. Anak-anak, tahukah kamu bahwa Thomas Alva Edison itu melakukan percobaan sebanyak 999 kali dan pada percobaan ke-1000 ia baru dapat menemukan bola lampu pijar. Dapat kalian bayangkan apabila Thomas Alva Edison ini berhenti dan dia menyerah di percobaan ke-999. Kira-kira hari ini kita tidak dapat menikmati terangnya bola lampu ini sampai saat ini. Jadi beruntunglah kalian, Thomas Alva Edison ini dapat menemukan percobaannya dan dapat kita rasakan kebermanfaatannya sampai pagi hari ini. Anak-anak, Thomas Alva Edison ini adalah orang yang pertama kali menemukan bola lampu pijar. Jadi, kegiatan pada hari ini atau pembelajaran pada hari ini ada hubungannya tentang lampu pijar. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana caranya lampu itu bisa menyala dengan terang, yang terutama bisa kalian nikmati cahayanya itu pada malam hari. Baiklah, saya akan menjelaskannya di lab virtual berikut ini. Ya anak-anak, selamat datang di laboratorium virtual atau lab virtual yang kali ini saya akan menyajikan kepada kalian tentang bagaimana caranya lampu itu bisa menyala. Nama aplikasi ini adalah Pet Simulation. Nanti kalian bisa coba cari di mesin pencari Google atau kalian bisa download aplikasinya di Play Store dengan kata kunci Pet Simulation. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Di sebelah kanan ini terdapat bagian-bagian yang nanti akan kita rangkai. Ada kabel, ada hambatan, ada baterai, lampu, ada voltmeter, dan ada ampere meter. Baiklah, kita mempersiapkan yang pertama dulu, sumber tegangannya berupa baterai. Kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita siapkan kabelnya, kita rangkaikan di sini. Nah, sudah. Kita siapkan lagi kabelnya. Dan kemudian kita siapkan lampunya. Oke, kita siapkan lampunya seperti ini. Kita rangkaikan lagi dengan kabelnya. Dan kita rangkaikan lagi kabelnya di sebelah sini. Kemudian kita pasangkan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang terakhir kita kasih kabel lagi dan akhirnya lampu bisa menyala. Kenapa lampu ini bisa menyala? Tentunya kalian masih ingat kan apa potensial listrik. Jadi potensial listrik kemarin saya sudah jelaskan ada potensial tinggi dan potensial rendah. Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Jadi dari rangkaian ini akan mengalir arus listrik dari kutub positif ke sini, ke atas, lalu ke lampu dan kembali ke kutub negatif. Ya, jadi kenapa arus listrik ini dapat mengalir? Karena ada perbedaan potensial dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, apa yang lingkaran-lingkaran ini atau bola-bola ini adalah muatan. Muatannya adalah elektron. Ya, jadi yang bola-bola ini adalah elektron. Ingat, elektron itu mengalir kebalikannya dari potensial atau arusnya. Jadi, si bola-bola elektron ini mengalir dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Jadi, dapat kita lihat setelah kita hubungkan rangkaiannya ada muatan yang mengalir. Ada muatan yang mengalir sini dari baterai, kemudian masuk ke lampu sehingga lampu dapat menyala dan kemudian kembali lagi ke baterai.
Nah, muatan yang mengalir tiap sekon ini namanya adalah kuat arus listrik. Ya, saya ulangi, muatan yang mengalir dalam tiap sekon ini dinamakan dengan kuat arus listrik. Baiklah anak-anak, ini namanya adalah rangkaian tertutup. Ya, jadi ini adalah contoh dari rangkaian tertutup. Jadi rangkaian tertutup itu adalah rangkaian yang disusun sedemikian rupa sehingga arus itu dapat mengalir. Dapat kita lihat kan ini tidak ada rangkaian yang terbuka. Nah, coba sekarang kalau ini kita putus. Nah, kalau ini kita putus maka si muatannya ini tidak mau mengalir dan lampunya tidak dapat menyala. Ini adalah nama dari rangkaian terbuka. Nah, jadi ini adalah contoh dari rangkaian terbuka. Ya, itu tadi adalah rangkaian tertutup dan terbuka perbedaannya. Kali ini saya akan menjelaskan, nah tadi kan ada muatan yang mengalir. Sekarang kita mau coba ukur berapakah muatan yang mengalir ini tadi. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa arus itu adalah muatan yang mengalir tiap sekon. Sekarang kita hitung berapakah arus yang mengalir. Nah, untuk mengukur arus yang mengalir pada rangkaian ini, kita dapat menghitungnya dengan sebuah alat. Alatnya namanya adalah ampermeter. Nah, cara menggunakan ampermeter itu disusun secara seri. Ya, disusun secara seri pada rangkaian. Sekarang kita tambahkan di sini, kemudian kita ukur. Nah, ternyata arus yang mengalir pada rangkaian yang kita susun ini sebesar 0,9 ampere. Ya, jadi kita dapat mengukur arus yang mengalir ini dengan menggunakan alat yaitu ampermeter. Ya, anak-anak, jadi nanti saya akan jelaskan setelah ini bagaimana cara mengukur kuat arus menggunakan rumus dan bagaimana cara mengukur kuat arus dengan menggunakan alat, ya. Jadi ini adalah lab virtual yang saya sampaikan di kesempatan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus yang berkaitan tentang kuat arus. Ya, kita kembali lagi ke slide pembahasan tentang materi kuat arus listrik. Jadi dapat disimpulkan setelah kalian lihat lab virtual tadi bahwa kuat arus listrik itu adalah sejumlah muatan listrik yang mengalir ke sebuah rangkaian dalam satu sekon. Kalau dirumuskan, kuat arus listrik itu disimbolkan dengan I. Untuk mencari I, rumusnya adalah Q dibagi dengan T. I itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, kemudian Q itu adalah muatan listrik, satuannya adalah coulomb, sedangkan T itu adalah waktu dengan satuan sekon. Ingat ya, waktu satuannya adalah sekon atau detik. Jadi nanti apabila di soal diketahui dalam bentuk yang lain, misalkan menit, nanti kalian ubah ke satuan sekon. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Muatan listrik sebanyak 60 coulomb mengalir melalui penghantar selama 30 sekon. Maka berapakah besar kuat arus yang mengalir? Ya, jadi dapat kita aplikasikan rumus tadi ke dalam contoh soal ini. Yang pertama kita menuliskan dulu yang diketahui. Ini ada muatan listrik yaitu Q sebesar 60 coulomb. Kemudian waktu atau T sebesar 30 sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah kuat arusnya yaitu I. Nah, dari rumus tadi itu dapat kita tuliskan dalam bentuk segitiga seperti ini. Ada I, Q, dan T. Karena yang ditanyakan adalah I, maka kita dapat menutup I. Nah, kita tutup seperti ini. Jadi rumusnya adalah Q dibagi dengan T. Maka dapat kita tuliskan bahwa I sama dengan Q dibagi T. Lalu kita masukkan angkanya Q 60, T-nya 30. Maka dapat kita ketahui atau jawaban dari soal ini adalah I sebesar 2 ampere. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ada sebuah kawat penghantar memiliki kuat arus sebesar 15 ampere, mengalir selama 1 menit. Berapakah muatan listrik yang mengalir? Kita dapat mengaplikasikan rumus yang tadi ke dalam contoh soal yang kedua ini. Yang diketahui di soal ini adalah I-nya, kuat arus ini sebesar 15 ampere.
kemudian mengalir selama 1 menit, jadi waktunya adalah 1 menit. Ingat, tadi waktu satuan standarnya adalah sekon, jadi kita ubah menit ini ke dalam sekon. Jadi 1 menit ini sama dengan 60 sekon. Kemudian yang ditanyakan di soal yaitu muatan listrik, maka D2-nya adalah H-nya. Lalu kita dapat tuliskan lagi rumusnya ke dalam sebuah segitiga ini. Karena yang ditanyakan adalah H, maka kita dapat menutup H. Sehingga rumusnya adalah I dikalikan T. Kita tulis seperti ini. D3, H sama dengan I kali T. Kita masukkan. I-nya 15, T-nya adalah 60. Sehingga H-nya sebesar 900 Coulomb. Nah, itu tadi adalah cara mengukur kuat arus atau menghitung kuat arus dengan menggunakan rumus. Kali ini kita dapat menghitung kuat arus dengan menggunakan alat ukur yang namanya adalah ampermeter. Seperti di lab virtual tadi ya, itu ampermeter. Bentukannya itu seperti ini. Jadi, ampermeter itu memiliki skala ukur, batas ukur, dan skala maksimal. Apa itu skala ukur, batas ukur, dan skala maksimal? Dapat kalian lihat ya. Yang pertama, jadi kalau ampermeter ini dihubungkan secara seri pada rangkaian, nanti si jarum ini akan bergerak. Ketika jarum ini bergerak dan berhenti, menunjukkan ke suatu angka atau skala, maka yang ditunjukkan oleh si jarum ini dinamakan dengan skala ukur. Kemudian yang paling mentok di sini, angka yang paling ujung di sini namanya adalah skala maksimum. Kemudian di sebelah kiri ampermeter itu ada angka-angka dan beserta satuan-satuannya. Yang di sebelah kiri ini namanya adalah batas ukurnya. Nanti kita lihat si kabelnya ini ditancapkan ke angka yang mana, maka itulah batas ukurnya. Ya, jadi dapat kita lihat bahwa tadi ada skala ukur, batas ukur, dan skala maksimal. Jadi dapat kita tuliskan seperti ini. Rumusnya adalah I sama dengan skala ukur dibagi skala maksimal dikalikan batas ukurnya. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara mengukurnya, kita dapat masuk ke contoh soal berikut. Berapakah kuat arus listrik dari hasil pengukuran ampermeter di samping? Ingat, kita dapat mengidentifikasinya dalam beberapa skala. Oke, yang pertama, ini adalah skala ukurnya, karena yang ditunjukkan oleh jarumnya. Ini adalah skala ukur. Kemudian, ini adalah skala maksimalnya. Jadi, angka yang paling ujung ini adalah skala maksimal. Kemudian, ini adalah batas ukurnya. Kita dapat lihat, ini skala ukurnya berapa? Ini 5 sampai 10. Dari 5 sampai 10, ini jaraknya kan 5. 5 kita bagi jarak antar skalanya. Jadi ini tadi 5, ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. 5 dibagi 5, 1, sehingga tiap satu bar ini jumlahnya adalah 1. Jadi ini 5, ini 6, 7, 8, 9. Jadi skala ukurnya adalah 9. Kita masukkan ke rumus tadi. I sama dengan skala ukur dibagi skala maksimal dikalikan batas ukurnya. Kita masukkan I-nya tadi 9, skala maksimalnya 25 dan batas ukurnya adalah 5. Kita dapat melakukan ini, dikalikan 5 dengan 25, kita bagi maksudnya. Nah, kita bagi seperti ini, sama-sama dibagi 5. Kemudian kita dapat menemukan 9 dibagi 5, sehingga I-nya sebesar 1,8 ampere. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan? Nah, kalau kalian masih belum paham, saya akan sajikan satu contoh soal lagi. Nah, berapakah kuat arus dari hasil pengukuran ampermeter di samping? Saya punya ampermeter lagi, berapa kuat arusnya? Kita dapat identifikasi lagi. Yang pertama, nah ini adalah skala ukurnya. Nah, ini sudah gampang, sudah diketahui, berarti skala ukurnya 70. Kemudian, ini adalah skala maksimalnya yang paling ujung. Kemudian kita lihat lagi, ini adalah batas ukurnya. Kemudian kita masukkan angka-angka tadi ke dalam rumusnya. I sama dengan skala ukur dibagi skala maksimal dikalikan batas ukurnya. Kita masukkan angka-angkanya.
I sama dengan 70 dibagi 100 dikali 5. Kita dapat melakukan pembagian antara 5 dengan 100. Nah, seperti ini. Sama-sama dibagi 5 ya. Jadi yang 100 dapat 20, 5-nya habis. 70 dibagi 20 yaitu 3,5 ampere. Jadi kuat arus di contoh soal ini sebesar 3,5 ampere. Oke, tugas kalian pada pagi hari ini, kalian cari ini ya. Yang pertama, berapa kuat arus yang ditunjukkan pada ampere meter ini. Nah, dapat kalian hitung seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah jika kuat arus tersebut mengalir selama 2 menit, berapakah jumlah muatan listrik yang mengalir? Yang B ini dapat kalian hitung dengan menggunakan rumus yang awal tadi, yang saya jelaskan di awal tadi, ya. Jadi, tugas kalian mencari hasil dari kuat arus dan muatan listriknya. Kalian tulis di buku tugas atau di kertas, jangan lupa di atas buku tugas kalian atau di atas kertas kalian ditulis nama, kelas, dan nomor absen kalian. Kemudian kalian kirim ke link tugas hari ini dan token tugasnya yaitu WP13HC. WP13HC. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.